lewat teman-teman media, karena ini zamannya zaman teknologi. Persoalan-persoalan kita yang ada pastinya. Tapi kalau misalnya hari ini kita menyampaikan persoalan dari sosial media, pemerintah tidak Nah, persoalan ini akan coba kita share, kita sampaikan ke kawan-kawan media agar teman-teman media di Pekalongan, Jakarta, dan kumpul kemarin di Tegal. Dan ada teman-teman yang meminta saya, kebetulan ketua koordinator umum Front Nelayan Bersatu, untuk tanya bersama-sama untuk kepentingan mereka. Tuh, itu kan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kak Didi, Ketua Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu. Kenapa Front Nelayan Bersatu? Karena saya lahir dari Serikat Nelayan Internasional, maksud saya ketua umumnya, di mana beberapa organisasi yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya, kemarin kita pengguyuban organisasi, asosiasi, kumpul barang di Tegal menjadi satu wajah gerakan dengan nama Front Nelayan Bersatu. Front Nelayan Bersatu ini sudah terbentuk pada saat Pak Jokowi kampanye di Karangsong Lapangan, yang mungkin kawan-kawan media tahu pada saat itu ambruk, di mana Pak Jokowi juga memberikan piagam Karangsong. Piagam itu ditekan langsung Pak Jokowi yang saat itu berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Ketua ya. Jurkamnya ada di sebelah kanan kiri saya, sebelah kiri saya Pak Haji Darto, Pak Ketua saat itu menjadi Haji, Ketua Mina Sumitra, Pak Haji Suwarto sebelah kanan juga pada saat itu menjadi jurkam pada saat Pak Jokowi kampanye. Jadi Front Nelayan Bersatu ini bukan organisasi yang baru lahir, sudah lahir lama, ceritanya kita reuni karena ada persoalan. Nah, persoalannya sampai sekali. Mungkin kawan-kawan media nanti akan kita bacakan, karena saya sudah banyak orasi di daerah Jawa dan saya sampaikan juga persoalan-persoalan yang ada saat itu. Dan hari ini kita akan mencoba menyampaikan sebuah pernyataan sikap kita ya teman-teman. Pernyataan sikap kita di mana tuntutan-tuntutan atau persoalan-persoalan yang ada saat ini tertuang di dalam satu pernyataan. Nah, pernyataan itu dibahas butuh waktu hampir 10 jam di Tegal. Nah, hari ini saya sampaikan juga kenapa kita di Indramayu kumpul, karena kebetulan saya koordinator umumnya adalah dari Indramayu Karangsong khususnya. Ada beberapa orang yang meminta kita dan menemui kita untuk menyampaikan apa sih Pak, ini ada masalah apa, bahkan dari mana-mana lah meminta kita untuk memberikan kejelasan. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan kejelasan itu agar teman-teman media tidak keder. Apa sih kumpul-kumpul seperti itu? Nah, kumpul-kumpul ini bersangkutan hanya bukan mengadopsi ya, menyampaikan persoalan yang ada kemarin di Tegal, lalu kita bacakan pernyataan. Nanti pernyataan ini kita sampaikan, kalau ada teman-teman media yang mau bertanya silakan, kita ada ruang bertanya setelah pernyataan ini saya buat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti atau tidak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Nelayan Bersatu menyampaikan pernyataan sikap. Kami nelayan Indonesia menyatakan: 1. Merevisi peraturan pemerintah yang tertuang dalam PP 85 tahun 2001 terkait indeks tarif PNBP pasca produksi untuk ukuran kapal GT60 adalah 2%. 100.000 GT adalah 3%. Tolak perikanan terukur dengan sistem kuota. Tolak masuknya kapal asing dan asing ke WPP Indonesia. Penurunan tarif, turunkanlah tarif tambat labuh yang berlaku saat ini. 2. Meminta
alokasi izin penangkapan di WPP yang berdampingan. 2 WPP yang berdampingan. 3. Mengusulkan adanya BBM industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT dengan harga maksimal Rp9.000 per liter. 4. Meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran kapal maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 5 GT. 5. Merevisi sanksi denda administrasi terkait pelanggaran WPP dan VMS. 6. Lebih mengedepankan tindakan pembinaan dalam melaksanakan penegakan hukum kapal perikanan. 7. Mengakomodir kapal-kapal X cantrang untuk dialokasikan izin menjadi jaring tarik berkantong dan mempermudah proses perizinannya. Itu saja yang pernyataan sikap yang kita bacakan. Ya masih kurang jelas, yang mau bertanya silakan bertanya. Oke? Tak bisa dikalahkan. Oh, saya ngomong lain bersatu. 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 Terima kasih. Mungkin itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Barangkali teman-teman media ada yang bertanya, silakan. Siapa ini, Pak? Kita ini pertama kan ini ada masalah, kan? Masalah itu tidak mungkin terdengar ketika kita diam saja. Nah, kelihatannya pemerintah saat ini nggak peka terhadap persoalan yang ada di nelayan, yaitu terkait masalah harga BBM yang saat ini melambung tinggi, tidak dibarengi dengan harga ikan yang mengimbangi harga BBM, sehingga banyak kapal yang merugi. Dan akhirnya pemilik kapal lebih memilih bahasa nelayan dicangcang, diikat kapalnya, terus urusan yang maning. Nah, tapi persoalannya di serikat nelayan ada kapal itu nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Kalau juragan santai, kapal diikat nggak ada masalah. Tapi ketika nahoda ABK menjerit, istri datang ke rumah saya, orang tuanya datang ke rumah saya bahwa dia tidak bisa melaut dengan harganya BBM yang tinggi, otomatis dia menggebrak-gebrak ke kita untuk meminta pemerintah untuk mencari kebijakan. Kenapa tuntutan ada di poin berapa tadi soal harga industri khusus? Kita masih bagus loh. Kita meminta ke pemerintah bukan subsidi, tapi harga industri khusus untuk kapal yang berukuran di atas 30 GT. Yang bukan meminta subsidi kayak kapal yang 30 GT masih bagus. Artinya kita minta harga subsidi khusus. Karena orang daratan juga mendapatkan subsidi khusus ketika dia beli BBM di SPBU, ya kan, harga-harga. Tapi harga itu nggak bisa kita beli, itu masalahnya. Perbedaannya apa? Kita sama satu bangsa, sama satu rakyat juga yang punya hak yang sama. Bahkan kalau saya mau jujur, bahwa nelayan itu mestinya mendapat penghargaan khusus. Di samping kita dengan tahu, kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya, memberikan pendidikan juga gratis dari kita, kesehatan juga gratis. Itu mestinya yang dapat penghargaan. Tapi saat ini, mohon maaf, kita belum merasakan itu semua. Makanya jujur saya tekankan kepada pemerintah, tolong sampaikan ke media, kami nelayan tidak butuh bantuan pemerintah. Yang ada adalah bagaimana pemerintah menjalankan kewajiban sebagai negarawan, sebagai pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, khususnya kaum nelayan. Hidup nelayan! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, di sana kita berperan. Maka saya selalu tekankan, kita tidak butuh bantuan. Yang ada adalah untuk pemerintah menjalankan kewajiban sesuai dengan amanah yang telah diberikan kita kepada pemerintah agar tadi rakyat kita nggak bodoh dan miskin, bisa sejahtera. Itu saja kawan. Saat ini berapa harga BBM itu, Pak? Harga BBM saat ini 16.000 lebih. Berapa? 16.900. Sementara harga ikan di Erut rata-rata kenanya 16.000, Mas. Jadi kalau kita bilang pulang pun nggak dapat apa-apa. Belum lagi perbekalan, dan belum lagi adanya di peraturan menteri yang di PP 85 ya Pak Ji, di 85 itu, sehingga ada kawan kita yang berangkat nerjang WPP kena denda, bohong dadap kena 390 juta, orang Tegal ada yang 772 juta rupiah denda ya. Bahkan mau angka dan 3 mil, sehingga kita balik itu nggak dapat apa-apa, hanya kita mau langkah pemerintah saja. Itu kan nggak logis.
sistem pemerintah model kayak gitu yang kudu dibenahi. Nah, salam kita kepada Jokowi bahwa ini ada pembantunya yang bekerja serampangan yang tidak pernah memikirkan nasib nelayan saat ini. Hidup nelayan!